Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, kembali lagi di channel Si Aba. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih dalam dunia ekonomi Islam, yaitu kontrak Islam. Kita akan membahas mengenai aspek dalam kontrak Islam. Apa aja sih pembahasannya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Anissa dari kelas 3C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan di sini saya bersama teman-teman saya dan juga dosen saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Famaturida. Perkenalkan, nama saya Mela Wianti Farid. Dan di sini ada dosen kami, Abah Abdullah Sani. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan pertama juga. Apa sih, Bah, perbedaan kontrak Islam dengan kontrak perdata? Baik, terima kasih. Sebenarnya dalam prinsipnya kurang lebih hampir sama ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak. Kalau dalam hukum perdata itu dipersyaratkan namanya cakap. Sementara kalau dalam Islam itu biasanya disebut sebagai baligh dan berakal. Ya, kurang lebih sama. Cakap di sini maksudnya ya tentu suatu perjanjian akan sah kalau dilakukan oleh orang-orang yang cukup umur. Ya, kalau dilakukan oleh anak-anak tentu tidak sah. Terus kemudian juga secara mental, berarti orang-orang yang melakukan perjanjian harus orang yang sehat mental. Dalam Islam itu disebut berakal. Berakal artinya tentu dia punya pemikiran tidak terganggu. Di samping itu juga antara kedua sistem hukum itu ya tentu menyebutkan masalah kompetensi. Kompetensi dalam arti kedua belah pihak memang punya kewenangan untuk melakukan kontrak. Ya, seorang direktur dia berhak untuk menandatangani kontrak atau bawahannya boleh menandatangani kontrak asal ada persetujuan, ada izin, ada pelimpahan tugas dari atasannya, ada pelimpahan kuasa. Nah, kalau pemenuhan hal tersebut dipenuhi, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama secara subjektif, yang kedua secara objektif. Secara subjektif menyangkut orangnya, para pelaku pembuat kontrak tadi. Kalau dia orang yang sudah balik, berakal dan kompeten, berarti terpenuhi satu unsur. Yang kedua adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan kalau dalam Islam itu disebut keikhlasan, bahwa kedua belah pihak memang melakukan kontrak tersebut berdasarkan kesadaran penuh, bukan karena dipaksa, bukan karena dimanipulasi, bukan juga karena ditipu, tapi tidak, mereka sepenuh-penuhnya memahami masalah dan sepakat terhadap hal yang akan dikontrak. Lalu yang tadi menyangkut kesepakatan juga masih termasuk unsur yang subjektif karena menyangkut orang. Kalau unsur subjektif itu tidak dipenuhi, maka kontrak itu akan batal demi hukum. Artinya dengan otomatis nggak berlaku, nggak ada kekuatan apa-apa karena yang melakukan tidak memenuhi syarat, tidak ada kesepakatan. Itu disebut unsur subjektif. Sementara unsur yang berikutnya adalah harus ada satu objek kesepakatan yang jelas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum perdata Barat. Hal ini jelas, apa yang diperjanjikan itu harus diketahui benar oleh ya. Misalnya perjanjian utang piutang, siapa yang jadi pemberi utang dan siapa yang utang, berapa jumlah dari uang yang akan diutangkan atau dipinjamkan. Terus kalau misalnya ada bunga, itu di perdata ada, tapi kalau di Islam nggak ada bunga kan, nggak ada riba. Ya, berapa besar bunganya, gitu kan? Dan
lunasi itu utang juga dicicil selama masa berapa lama, ada jangka waktunya, ada limitnya, terus akan dicicil berapa kali sampai lunas. Nah, itu yang disebut objek yang sah, objek yang jelas. Dalam Islam juga begitu, cuman mungkin minus riba aja. Dan biasanya kalau dalam Islam tuh kita mengenal adanya jaminan, gadai atau ran, ya kan udah biasanya harus ada jaminan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya si penghutang punya tanggung jawab, kalau dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang orang. Kalau nggak ada jaminan, nggak ada gadai, ya otomatis dia merasa aman-aman aja, ya kan? Biasanya ada sesuatu yang dijaminkan. Biasanya kadang-kadang kalau misalnya di bank itu yang dijaminkan kan surat berharga, misalnya surat rumah, BPKB, mobil, motor, itu kan berharga. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kalau si penghutang itu nggak bisa bayar, maka barang yang dijaminkan itu bisa dijual untuk sebagai pelunasan daripada hutang tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya adalah syarat yang disebut syarat-syarat objektif. Artinya yang diperdagangkan, yang ditransaksikan itu harus jelas, harus terinci. Kalau jual beli mobil katakanlah atau motor, maka harus diketahui itu keluaran tahun berapa, mereknya apa, kondisinya bagaimana, terus kemudian pajaknya lunas atau bukan. Terus kemudian masih ada haknya orang lain nggak, misalnya ini motornya masih nyicil, itu harus dijelaskan tuh. Itu syarat objektif. Ada lagi syarat objektif yang lain adalah bahwa apa yang diperjanjikan itu harus sesuatu yang tidak melanggar hukum atau halal. Nah, objektivitas dari yang diperjanjikan dengan syarat halal itu disebut syarat-syarat objektif. Bisa dibatalkan kalau ada tuntutan dari salah satu pihak. Salah satu pihak minta dibatalin bisa. Tapi kalau yang syarat subjektif itu otomatis batal. Yang membuatnya ODGJ, yang membuatnya anak-anak, yang membuatnya terpaksa, itu automatically dia jadi batal. Tapi kalau syarat objektif harus dimintakan pembatalan. Dalam Islam juga dikenal adanya suatu asas untuk kontrak ini adalah akad, adanya akad. Sebenarnya dalam kontrak dagang perdata juga pastinya ada akad, ada serah terima, ya, tapi tidak disebutkan menjadi syarat. Sementara kalau dalam Islam disebutkan menjadi syarat, harus ada serah terima. Misalnya kontrak rumah, kontrak suatu barang, sewa menyewa dan sebagainya, harus ada dari pihak yang memberikan, ya, pihak yang pemilik barang harus menyerahkan, pihak yang menyewa harus menerima. Itu namanya akad. Akad untuk ijab qaul. Ijab artinya menyerahkan, qaul artinya menerima. Nah, itu dalam Islam juga dibesarkan. Jadi kurang lebih ya ada perbedaan sedikit dan ada juga banyak persamaan antara perjanjian hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Sekali gitu. Apa itu al-musawamah dalam kontrak Islam? Al-musawamah, oke, jadi equality before the law. Artinya bukan berarti Anda minjam terus Anda jadi lebih rendah ketimbang yang memberi pinjaman, tidak, sama. Karena tuh Anda harus mengembalikan. Bahkan dalam Islam harus ada memberikan jaminan, ya kan? Anda harus mengembalikan, Anda harus menawar barang yang dipinjam, Anda harus menanggung resiko terhadap kerusakan, dan kemudian Anda juga ada jaminan. Itu menandakan bahwa yang dipinjami dengan yang meminjam sama, selevel. Bukan berarti yang lagi butuh itu jadi lebih rendah, orang yang ngutang lebih rendah daripada orang yang memberi utang, tidak, sama. Artinya sama di sini maksudnya adalah kedua belah pihak terikat dengan hak dan kewajiban. Ya, orang yang menyewa misalnya haknya apa? Menyewa makos misalnya haknya apa?
menjaga agar rumah itu tidak digunakan di luar yang disepakati. Misalnya kamu sewa kos satu rumah untuk sendiri kan, karena dekat dengan kampus dan sebagainya. Lalu kamu menjadikan tempat itu sebagai banyak teman-teman yang ikut nginap, itu kan udah di luar perjanjian gitu. Ya, di luar perjanjian berarti itu akan bisa menimbulkan adanya suatu konflik antara pemilik rumah dengan Anda. Ya, makanya kemudian Anda punya hak untuk menempati, tapi punya kewajiban sesuai dengan perjanjian gitu loh. Sementara yang punya rumah juga begitu, dia punya hak membayar menerima sewa, ya kan, menerima uang sewa. Tapi kewajiban dia adalah menyediakan kamar yang sesuai dengan apa yang diminta. Kan disepakati bahwa kamar yang mana yang akan dikosin, yang akan disewakan, kondisinya seperti apa gitu. Jadi ketika sudah disepakati kamar yang satu di sini kita akan menempatkan sebagai tempat istirahat, kemudian setelah jadi kemudian dipindah ke kamar lain yang kondisinya lebih buruk, ya misalnya atapnya bocor, ya kan, dindingnya terkelupas, pokoknya bikin nggak nyaman lah ya. Terus ini juga lantainya juga bukannya keramik tapi kemudian tehal zaman dulu gitu kan, nggak nyaman, nggak sesuai. Berarti kedua belah pihak itu punya hak, punya kewajiban, baik si penyewa maupun yang menyewa. Ya, itu yang disebut equality before the law, atau tadi asas al-musawamah tadi. Jadi ada hak, ada kewajiban, seimbang kedua belah pihak. Bukan berarti yang utang itu lebih rendah daripada yang memberi utang. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Saya mau nanya, bagaimana kebebasan para pihak diatur dalam kontrak Islam? Ya, sama juga dengan di sistem kontrak data, karena kedua belah pihak itu adalah setara, equal, selevel, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk bebas menunjukkan apa sih yang mau disepakati. Ya, misalnya dalam hal bisnis, ya disepakati bahwa misalnya Aulia bertransaksi ekspor impor dengan pembeli dari negara lain, ya kan, kedua belah pihak sudah sepakat, sudah berunding dan akan tekan kontrak kan. Nah, tekan kontraknya itu bebas, dalam arti mau dibuat yang sederhana saja atau mau dibuat yang komplit meliputi segala macam hal. Ya, mau dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana saja bisa, atau mau digunakan bahasa apa, kamu orang Indonesia sementara dapat pembeli dari katakanlah dari luar negeri, misalnya dari Amerika, bahasa Inggris, ya, tapi kedua belah pihak kemudian setuju untuk menggunakan bahasa India aja. Kontraknya kita pakai bahasa India gitu. Kamu setuju, dia setuju, boleh, silakan. Yang penting kamu tahu apa isinya. Yang tahu cuma ini itu nanti jadi kacau. Yang sana juga tahu isinya apa. Jadi ada kebebasan untuk mengatur isi kontraknya, mau bikin yang sederhana atau yang komplit, mau pakai bahasa apa silahkan. Atau kamu karena orang Indonesia kan biasanya pakai rupiah, mereka kan biasa pakai dolar Amerika, tapi kedua belah pihak itu sepakat untuk pakai misalnya pakai baht Thailand, boleh. Karena kan kalau dalam pembayaran ekspor itu orang akan melihat fluktuasi nilai mata uang. Dolar hari ini harganya berapa gitu, besok berapa. Takutnya pas kita terima dolar lagi jatuh. Nah, mendingan cari yang aman. Yang aman ternyata pakai baht gitu loh. Tidak banyak fluktuasi. Boleh. Juga sistem pembayaran gimana? Mau disepakati apakah dengan menggunakan letter of credit, yaitu jasa perbankan, atau di sistem pembayarannya itu kita mau pakai transfer aja, apakah mau COD, bisa. Kalau udah perdagangan naluri COD kan barang sudah sampai baru kita bayar. Sama ekspor juga begitu, barang sudah sampai ke tangan pembeli baru dia bayar. Di dalam agama Islam juga asas kebebasan mengontrak itu ya terkenal juga. Jadi setiap pihak
merasa satu level, merasa punya kebebasan untuk menentukan bagaimana kontraknya. Kan yang jelas bahwa tadi disebutkan yang penting bahwa yang membuat kontrak itu dewasa, ya kan, balik dan berakal, punya kompetensi. Yang penting kedua belah pihak itu ada kesepakatan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada manipulasi, ya, tidak ada juga hal-hal yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Terus yang ketiga bahwa harus ada objek yang jelas. Objek yang jelas ini baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum perdata sama. Jadi tidak boleh membuat perjanjian sesuatu yang baru, sesuatu yang sama-sama, sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Tapi harus objek yang jelas. Sama juga dengan perdata Barat maupun Islam, yang diperjanjikan itu haruslah yang tidak melanggar hukum, ya kan? Kenapa? Karena kedua belah pihak itu punya hak dan tanggung jawab yang setara. Al-musawamah tadi, tidak ada yang merasa lebih dominan, sementara tidak ada juga pihak yang merasa lebih di bawah. Oke, barangkali hal-hal tersebut meskipun simpel tapi bisa menambah pengetahuan kita tentang perbedaan antara kontrak menurut hukum perdata dan kontrak menurut hukum Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini itu kontrak dalam Islam itu harus jelas, terus juga harus berakal, cakap, punya kompetensi. Unsur-unsur dalam kontrak Islam itu ada unsur subjektif, objektif, objeknya harus jelas. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.